Selamat malam, sahabat Karania. Selamat datang di acara Karania Wisdom yang diadakan rutin setiap Rabu jam 8 malam oleh penerbit Karania yang merupakan pemegang rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Dan kali ini bersama saya, Mariani, sebagai host Namo Buddhaya. Dan 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membahas satu buku yang sangat luar biasa. Judulnya ini, Agama Buddha, Satu Guru Beragam Tradisi. Ini saya pengen flip dulu ya, agar terlihat ya. Oke, lebih kelihatan ya, Agama Buddha, Satu Guru Beragam Tradisi. Dan ini bukunya adalah karya dari Biksu Tenzin Gyatso, yang adalah siapa? Yes, Dalai Lama kita yang sekarang, yaitu Dalai Lama ke-14, dan bersama dengan Biksuni Thubten Chodron, yang mungkin semuanya sudah pada kenal ya, karena Biksuni Thubten Chodron sudah punya banyak buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagian juga diterbitkan oleh Karania, dan juga beliau pernah datang beberapa kali ke Indonesia dan mengadakan retret. Dan saya cukup beruntung pernah sekali ikut retret beliau, yaitu retret terakhir yang di Jambi, dan beliau benar-benar rendah hati banget, benar-benar grounded, down to earth ya, guru yang luar biasa. Dan itu tercermin saya rasa di tata bahasa di buku ini sangat jelas, sangat simple. Oke. Dan kalau kita lihat dari judulnya, kita mungkin udah bisa menebak ya isinya apa sih kira-kira, tapi jelasnya apa saja yang dibahas di buku ini dan mengapa kita harus membacanya, maka penerbit Karania sudah mengundang satu narasumber yang luar biasa, yaitu Bhikkhuni Samodana, untuk bergabung dengan kita bersama-sama mengupas buku ini ya. Sekarang saya invite dulu Bhikkhuni Samodana. Apakah sudah bergabung? Kita tunggu sebentar ya untuk Bhikkhuni bergabung dengan kita. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, Namo Buddhaya untuk semuanya. Namo Buddhaya, Ayah. Apa kabarnya? Kabarnya baik, ini terkarantina dengan pandemi. Jadi hanya stay di Ampel dan sesekali keluar dari pertapaan. Oh, jadi banyak waktu bertapa jadinya ya, Ayah ya? Ya, pertamanya di Wihara sama di Semarotungga saja. Tapi kuliah tetap berjalan ya, Ayah ya? Untuk saat ini perkuliahan di kampus Maratungga tatap muka juga. Maksudnya online. Ada beberapa yang memang mereka tinggal di asrama, mereka bisa ke kantor gitu, maksudnya hanya bertemu dengan dosennya. Tapi pun beberapa mahasiswa ya mungkin 5 atau 3 orang seperti itu. Tapi yang lainnya semua online. Oh Gitu. iya, luar biasa banget. Kita perkenalkan dulu ya, Ayah ini beliau adalah seorang akademis dan juga pengurus di STIAB Semaratungga. Dan tahun ini Ayah akan memasuki wasa yang ke-10 ya, sebentar lagi jadi Teri. Amit semoga ya. Ya, Mohon semoga dukungannya dan doanya. ya lancar Bisa terus lah. Ayah. Sadu. Nah, Ayah, kita mulai membahas buku ini ya. Ayah juga sudah membaca, saya sudah dengar bahwa Ayah punya beberapa kesan tentang buku ini. Mungkin apa sih Ayah buku ini itu tentang apa dan mengapa kita harus baca? Oke. Baik, untuk sahabat Karania yang pada malam hari ini ikut bergabung di IG online kita, pada kesempatan malam hari ini saya mendapat kesempatan ini membaca lebih duluan mungkin ya tentang agama Buddha, satu guru beragam tradisi, yang kurang lebih tadi untuk pengarangnya sudah dijelaskan oleh host kita. Namun saya juga akan menyampaikan nih, di buku ini ada sekitar 16 poin atau subbahasan yang kalau dibagikan sampai dengan 448 halaman. Jadi kalau belajar satu buku ini sebetulnya pencerahannya udah luar biasa gitu. Ya. Dan ini butuh waktu untuk dibaca, tidak hanya dibaca satu kali tetapi dibaca berkali-kali.
lalu kita sesuaikan dengan kehidupan kita juga setiap hari, itu yang pasti karena di sini nanti berkenaan dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Kontennya tentunya batin kita saat kita dalam kondisi apapun, sebagai umat Buddha khususnya. Nah, di buku ini, kalau dari saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa bagian, namun nanti ada satu poin yang akan saya bahas, khususnya di bagian kedua. Namun di sini juga ada dari konteks sejarah pun juga ada perkembangan agama Buddha di mana di dunia khususnya ya. Dan ini juga ada tentang yang di bab 2 ini yang biasanya kita sebagai umat Buddha yang mungkin tidak umum lagi tentang mengandalkan 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha seperti itu. Hanya saja, jujur saja ini saya sampaikan bahwa di buku ini yang membedakan pemahaman saya yaitu adalah ada beberapa bahasa yang mungkin saya harus familiar ya, di cross-check-kan kalau selama ini yang saya pelajari, yang saya pahami dengan bahasa A. Ternyata ini ada beberapa kata-kata atau kalimat yang memang beda tetapi sebenarnya maknanya sama. Jadi ketika saya harus membaca, contohnya misalnya kalau selama ini saya memahami konteksnya tradisi Theravada Mahayana misalnya seperti itu, tetapi di sini ada tradisi Pali, tradisi Sanskerta seperti itu. Jadi sebetulnya itu hanya sebutan saja sih untuk kita nyaman dan tidak ada masalah bagi kita kalau kita membaca lengkap untuk konteks pemahaman-pemahaman tersebut. Tapi kalau kita hanya baca sekilas satu-satu kali akan bingung, oh ada ya tradisi Pali atau tradisi Sanskerta kayak seperti itu. Padahal ketika kita baca ya mungkin 2-3 kali dan kita dengan pemahaman kita sudah kita miliki, kita akan bisa mencerapnya dengan baik dan tidak akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, di situ kira kurang lebihnya ya kalau untuk konteks pembahasan yang mungkin nanti saya akan fokus di yang bagian kedua seperti itu, karena sebagai dasar kita sebagai umat Buddha, apabila kita sebagai umat Buddha misalnya tanpa memahami 3 permata ini pun akan menimbulkan pandangan salah, akan malah mengembangkan pikiran-pikiran kita negatif yang tidak selaras dengan apa yang Buddha ajarkan demikian. Gitu ya, Ci ya. Benar banget. Ayah, saya minta waktu dulu, izin sampaikan kepada sahabat Karania. Nanti selama perbincangan kita berlangsung, sahabat Karania bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada Ayah. Ya, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan terpilih, ada 3 penanya yang bisa terpilih untuk mendapatkan buku ini secara gratis, langsung dikirimkan dari penerbit Karania. Jadi teman-teman semua, sahabat, kirimkan pertanyaan kalian di komen ya. Oke, Ayah. Jadi kalau di sini kan ceritanya ini kita satu guru, beragam tradisi. Betul. Jadi kita harus pahami dulu kepersamaannya kita ini ya, Ayah ya. Ya, kan tadi kan dari judul awal kan agama Buddha satu guru beragam tradisi. Ya, kita harus paham dengan satu guru dulu, satu guru meskipun tadi di buku ini sampaikan ada tradisi Pali dan tradisi Sanskerta, tapi satu harus punya kesepakatan bahwa guru kita satu-satunya adalah Buddha Gautama di sini. Jadi dari situ kita sudah punya kesamaan. Nah, mengapa ada berbagai macam tradisi? Karena ya memang Buddhism kan berkembang di mana-mana. Kalau di pembahasan di bab 1 itu yaitu asal-usul dan tersebarnya ajaran Buddha. Dari kehidupan Buddha sampai tradisi Buddhism berkembang di Tiongkok, Tibet, dan bahkan peradaban yang saat ini seperti itu. Bahkan di Indonesia saja, nah itu beberapa negara tentunya kan. Ya. Penyebarannya udah jauh sekali ya. Di sini ada betul. Peta penyebarannya. Nah itu yang kita lihat di buku yaitu penyebarannya dalam konteks di berbagai penjuru dunia ya, beberapa negara seperti itu. Tapi sebelum kita melihat ke jauh di beberapa negara tersebut, coba kita juga bisa melihat di Indonesia saja sudah berapa tradisi misalnya agama Buddha Indonesia yang misalnya di Jawa seperti ini, ya kan? Dengan konteks kita pemahaman guru Buddha Gautama satu guru konteksnya, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda, contohnya bahasanya, atau misalnya kalau kita lihat dari persembahannya, sesajinya, kalau kita di Jawa itu sebutnya sesaji atau persembahan,
seperti itu. Tetapi mungkin di uh, kota besar mungkin beda lagi, bukan sesaji sebetulnya tapi persembahan kepada Buddha seperti itu sudah beda. Jadi memang di buku ini adalah yang dibahas tentang memang perkembangan agama Buddha di luar negeri, bukan di Indonesia. Tetapi meskipun demikian, kita sebagai umat Buddha yang di Indonesia khususnya ya, paling tidak kita dengan kesepakatan satu guru, yang kedua kita juga menghormati tradisi setempat yang tidak merubah esensi ajaran Buddha tersebut. Begitu. Gitu. Kalau saya baca sekilas di sini, bahwa Dalai Lama pun bilang bahwa menurut beliau perbedaan-perbedaan ini sebenarnya adalah memperkaya Buddha Dhamma, bukannya untuk menjadi perselisihan ya sebenarnya gitu. Betul, ya. Betul. Seperti halnya kita di, mohon maaf di Indonesia misalnya, kita bisa melihat anggota Sangha misalnya ya kan, dengan berbagai macam tradisi, dengan berbagai macam warna jubah seperti itu. Tetapi ajaran Buddha tetap saja sebagai pokoknya di situ. Jadi kita jangan tidak hanya melihat dari mohon maaf nih Bhikkhuni Samodana dengan tradisi palingnya atau tradisi terawadanya jubahnya, tidak seperti itu. Tetapi di mana agama Buddha di satu guru ini adalah esensi batinnya nanti seperti apa. Kalau kita hanya melihat sebagai bungkus, ya kita akan terbelenggu di situ saja. Bahwa misalnya mohon maaf dengan berbagai macam tradisi, seseorang akan mengatakan hanya tradisi ini aja yang betul, yang ini salah, dan pemahaman-pemahaman tersebut sejujurnya tidak akan membawa bentuk kemajuan batin bagi seseorang. Tetapi timbullah kemelekatan di situ, di mana ada mohon maaf karena nggak suka timbul kebencian, ya kan? Atau merasa yang dia anut adalah yang terbaik, maka timbul keserakahan. Jadi kondisi batin yang akan bergerak di situ, tidak sekedar mohon maaf saya melihat dengan jubah, warna, merah hati, coklat, kuning dan sebagainya seperti itu. Iya, saya lihat di sini pun yang Ayah bagikan ini sama seperti yang Dalai Lama ungkapkan di pendahuluannya ini nih, bahwa bahkan beliau sendiri pun lebih banyak kesempatan bertemu dengan pemuka agama lain daripada dengan pemuka agama Buddha dari aliran atau dari tradisi yang lain gitu. Jadi kesempatan untuk berdialog dengan sesama Buddhis dari tradisi lain malah sedikit kurang dibandingkan kesempatan berdialog dengan agama lain gitu. Tokoh agama lainnya. Jadi makanya terkadang mungkin jadi ada tidak saling paham, mungkin salah paham malah gitu ya, Ayah ya. Betul. Ya. Kalau kita perhatikan, misalnya kita melihat ini di lingkup kita di Indonesia misalnya, karena memang satu yang pertama jumlah anggota sangga memang sedikit. Satu, kalau di Indonesia ya. Nah, kalau semuanya kita beda, kalau misalnya kita pertemuan, misalnya kalau Waisak internasional, misalnya kalau biasanya kita kalau di kampus-kampus Buddha itu biasanya kalau Waisak kita bisa Waisak ke Thailand sana, beberapa puluh negara, bahkan berapa ratus negara seperti itu, sampai 100 negara, atau di Vietnam, seperti itu kan. Nah, itu kita bisa bertemu dari berbagai macam aliran. Bahkan mungkin kita merasa berangkat dengan jubah yang paling rapi, misalnya. Oh, di sana kok bantunya santai ya, gitu. Jubahnya kok enak aja, enjoy aja, gitu. Misalnya, baik itu yang tradisi Sangsekerta atau tradisi Pali, seperti itu. Tetapi kalau di Indonesia, salah satu penghalangnya yaitu jumlah anggota sangga memang sedikit, satu. Dan yang kedua memang ya mobilitas anggota sangga, kita tahu bahwa satu biku atau bikuni itu bisa dikatakan tugasnya sudah sudah sangat padat. Misalnya ya nggak usah jauh-jauh, misalnya seperti saya, mungkin masa pandemik saya juga punya undangan untuk mengisi online, tetapi karena waktu sudah full di kampus, otomatis ya mungkin bisa diberikan kesempatan kepada anggota sangga yang lain seperti itu. Padahal kita bertemu dengan wihara-wihara kan, umat-umat di wihara, atau bahkan mungkin ya Romo Pandita atau tokoh-tokoh agama Buddha juga. Jadi sulitnya itu bukan berarti kita tidak mau menerima atau tidak mau menerima pendapat orang lain atau sahabat dhamma yang lain, tetapi memang ada beberapa kondisi-kondisi tidak mendukung. Apabila ada pertemuan, biasanya anggota sangga ya pasti akan melayani beberapa
umat yang mau bertanya, mau sharing, seperti itu pasti kita bisa. Hanya saja karena pas pertemuan itu juga momennya juga waktunya singkat, otomatis tidak semua tercover lah yang meminta mungkin antara sangga satu dengan sangga yang lainnya atau Bante A dengan Bante B. Ternyata ketika ada pertemuan ini Bante A sudah punya tugas mengurus misalnya yayasan atau apa, bahkan dengan pertemuan dengan selisih waktu sedikit kita bisa online misalnya, atau misalnya kita bertemu dengan berbagi dhamma atau ya mungkin sharing-sharing seperti itu. Ya memang agak sulit, saya akui sebagai bikuni, ya mohon maaf saya mungkin hampir 10 tahun di tahun ini, tetapi memang untuk misalnya saya harus bertemu dengan Bante A yang bukan masalah senior atau junior, tetapi memang saya harus telepon dulu atau bersurat dulu, Bante mau bertemu dan sebagainya, kita harus menyesuaikan waktunya seperti itu. Nah, padahal mungkin saya sangat berharap bisa bertemu, tetapi mungkin karena kesibukan Bante atau biku atau ayah yang lainnya atau suhu yang lainnya kan itu juga bisa menghambat apa yang sama-sama anggota sangga inginkan. Ternyata memang seperti beliau sampaikan bahwa bertemu dengan tokoh agama Buddha memang sulit, khususnya di Indonesia loh ya, karena memang sekali lagi saya tekankan bukan masalah aliran, tetapi karena memang konteks jumlah anggota sangga dan mobilitas beliau memang anggota sangga itu memang sudah lebih lah, sangat-sangat padat. Kalau mungkin perumah tangga kita kerja 8 jam, kalau Bante mungkin malam ini perjalanan, besok pagi ada acara, sore ada perjalanan, besok pagi ada acara, kan seperti itu. Gitu kira-kira. Bener ya, padat sekali jadwalnya semua anggota sangga di Indonesia memang. Dan tetapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan misalnya sekarang dengan berbagai alat komunikasi kita bisa tetap berkomunikasi. Kalau sekarang pandemi kan kita bisa WA atau email, seperti itu pasti bisa. Malah lebih mudah untuk bertemu ya Ayah untuk kondisi pandemik ini ya. Ya betul, tetapi bagaimanapun komunikasi itu kalau seperti ini menurut saya lebih nyaman ketika kita bertatap muka langsung. Kenapa? Ketika kita bertatap muka kita bisa melihat mimik muka, wajah. Mungkin kita bertemu sama Bante, kalau saya misalnya saya bikuni ketemu Bante, saya harus memberikan penghormatan. Kalau bertemu langsung kan mungkin lebih bahasanya gereng gitu seperti itu. Tapi kalau semuanya di Zoom atau seperti WA kan cuma Bante, nama budaya, nama sekarangnya, seperti kan juga seperti kurang klik komunikasinya, demikian ya. Benar juga ya, semoga ini ya COVID segera berlalu jadi kita semua udah bisa kopi darat lagi nih Ayah. Ya betul. Saya ya beberapa kali sampai bawa mobil untuk ke Jakarta, kemana, karena ya memang tidak bisa lagi di masa pandemik seperti ini. Benar-benar. Nah teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan silakan diajukan ya, bisa tulis di kolom komentar. Nah Ayah tadi Ayah bilang mau sharing sedikit tentang 3 permata ini yang merupakan kesamaan dari semua tradisi ini. Apa yang menarik Ayah dari buku ini? Baik, saya sedikit ini ada beberapa rangkuman yang sudah saya rangkum, di mana di bagian 2 mengandalkan 3 permata. Ini satu, jujur saja tadi seperti yang sudah saya awali, kita harus punya kesepakatan bahwa satu guru kita yaitu yang pasti Buddha Gautama untuk saat ini ya. Meskipun di beberapa sumber juga disebutkan bahwa nanti ke depan juga ada Buddha-Buddha berikutnya. Tapi pada saat ini yang sudah berlaku kurang lebih 2600 tahun yang lalu, sampai detik ini yang kita pahami adalah guru kita yaitu Buddha Gautama. Dan di sini tadi sudah disampaikan juga ada beberapa penyebaran tentang tempat atau negara-negara di mana agama Buddha berkembang di dunia. Tetapi seperti yang saya sampaikan bahwa di bagian bab atau bagian bab 2 ya. Ini sebentar saya cari. Jadi ini buku ada 15 ada, bab ya, 16 bab. Ya, sampai 16 itu untuk kesepakatannya. Untuk kesimpulan ya sampai si penulis seperti itu. Tetapi dengan halaman 448 ini juga lumayan. Maka di sini
saya memilih yang di bagian 2 yaitu mengandalkan 3 permata. Mm-mm. Ini ada Apakah satu pandangan tradisi Pali dengan pandangan tradisi Sanskerta sama terhadap tiga permata ini, Ayah? Dari ya. yang Ayah Ini sudah nanti baca. saya sampaikan di sini sedikit ada tradisi Pali yang ketentuan dari dalam tradisi Pali ketentuannya dari suta-suta dan ulasan-ulasan yang Mm-mm. diperkuat atau sumber utama adalah kanon Pali. Tetapi kalau Mm-mm. di tradisi Sanskerta memang sama dengan dari sutra-sutra dan ulasan-ulasan dalam bahasa Prakrit ya atau Sanskerta, Mm-mm. dan di sini lebih bertumpu pada bahasa Mandarin dan Tibetan. Namun Mm. di bagian 2 ini harus disepakati dulu bahwa seluruh tradisi Buddha sepakat bahwa mengandalkan 3 permata adalah pintu gerbang menjadi umat Buddha. Jadi kalau kita sudah punya kesepakatan bahwa 3 permata adalah pintu gerbang menjadi umat Buddha, ya ini harus diklikkan dulu. Kalau di Indonesia kita ya pasti ada Tisarana seperti itu kan. Kalau Mm-mm. biasanya di Wira-Wira seperti itu. Nah, kendati Ya. seorang mengandalkan 3 permata dengan beragam alasan pelindungan yang mantap berasal dari mengetahui serta memahami ajaran-ajaran melalui akal budi dan pengalaman, sehingga memastikan bagi diri sendiri bahwa ajaran Buddha adalah benar. Nah, Itu bahwa maksudnya ajaran apa Buddha tuh, adalah, Ayah? ya, maksudnya berarti memastikan bagi diri sendiri bahwa ajaran Buddha adalah benar. Coba, memang di buku ini dengan pemahaman-pemahaman kami, ada perbedaan bahasa ya. Mengapa ajaran Buddha adalah benar? Misalnya ya, yang mungkin jangan sampai dikasih pemahaman bahwa Buddhisme itu kok pesimis banget ya karena mengajarkan tentang duka seperti itu. Padahal kan kalau semuanya kita lihat di keseharian kita itu kan ya memang begitu. Tetapi ketika Mm-mm. saya mengatakan ya agama itu memang duka, kira-kira umat Buddha lari semua enggak? Ya, Ya kan? Nah, kan orang akan kan nggak lari suka dia. duka ya. Mm-mm. Kan gitu ya Bante, kita udah hidup udah sengsara begini diajarin agama tentang duka lagi. Maka ya mohon maaf umat Buddha bisa dikatakan kalau saya boleh memberikan support sedikit bahwa umat Buddha adalah pilihan. Karena apa? Tidak semua orang itu bisa menerima apa yang Buddha sampaikan. Tapi Buddha kan Nanti juga menyampaikan ada jalan keluar dari duka ya, Ayah ya. iya Jadi kan betul. tidak hanya mengajarkan duka, tapi bisa loh kita keluar dari duka ini. Ya, iya betul. Itu kan kalau kita yang bisa dikatakan menjadi umat Buddha yang mau belajar perlahan tapi pasti misalnya Hmm. satu kalimat dipahami, satu kondisi kita sadari, satu kondisi kita cermati, satu kondisi kita sadari sepenuhnya, mungkin kita bisa. Tetapi sebagai umat Buddha pada umumnya kan tidak seperti itu. Hal kecil saja ketika kita menerima ketidaknyamanan, apakah ya mungkin kalau bahasa yang sederhana, yang mentok, yang nggak akan diulas lagi ya, mungkin karma buruk saya berdua selesai sebetulnya, betul nggak? Tetapi Hmm. kan tidak, umat Buddha tidak seperti itu kebanyakan, mengulas. Padahal ketika beliau mengulas, atau seseorang ini mengulas kondisi ketidaknyamanan, sebetulnya semakin memupuk rasa dukanya. Ya kan, Hmm. tidak bisa, Malah apa, menanam yang baru lagi ya, Ayah ya. iya, satu yang pasti dia tidak bisa menerima kenyataan ini, akhirnya menyalahkan pihak lain. Ketika menyalahkan kan pasti dengan kebencian timbul karma baru lagi kan seperti itu. Nah itu yang Kalau misalnya dia uh, menerima, berarti dia menanam karma baik gitu, Ayah. Misalnya jadinya bukan berarti hatinya terbuka gitu. Apa? kalau kita menerima secara pasif ya nggak bisa. Tetapi kita juga Hmm. harus introspeksi diri toh. Misalnya, oh saya kok Hmm. dicubit orang lain dengan kata-kata, ya kan? Hmm. Nah seperti itu kan kita, oh mungkin saya juga pernah melakukan itu. Apalagi kalau Hmm. semuanya kita dicubit langsung kita bereaksi. Nah kan pasti kan emosi timbul kebencian, spontan. Nah spontan kan kalau konteks kita karma kan lebih besar karena spontan tuh niatnya kan langsung kan begitu. Nah, Hmm. tetapi kalau sebenarnya, Jadi, oh, kalau kita paham dengan Dharma, pasti kan, oh, saya sudah pernah mengalami ini. Oh, mungkin saya kemarin juga pernah mencaci orang atau mencubit orang, sekarang saya dicubit, selesai. Tetapi selesainya di situ kita juga tetap melihat ke dalam diri, dalam arti introspeksi diri gitu. Nggak timbul kebencian, tetapi mungkin kita masih bisa melatih belas kasih yang diajarkan Buddha lagi. jadi kita kalau dengan belajar Buddha Dhamma, kita malah mengalihkan dari yang negatif, pelan-pelan kita
alihkan pikiran kita ke yang positif gitu ya, Ayah. Jadi di saat yang bersama kita melakukan menanam yang baik-baik untuk kedepannya gitu. Kalau yang Betul, saya karena tangkap. betul dong. Karena apa, ketika kita dengan kondisi tidak nyaman, otomatis kan, oh, kalau bahasa umumnya ini di umat Buddha, kita mengenal bahasa karma baik, karma buruk kan seperti itu. Oh, karma burukku berbuah satu. Ya kan? Selesai sebetulnya, tetapi tidak mudah loh, ini tidak mudah loh. Maka tadi saya mengatakan, bahasa karma itu tidak mudah, tetapi kadang mungkin saking mentoknya orang tinggal, ya karmaku berbuah deh. Nah, selesai. Tetapi paling tidak, daripada ya ini cobaan, kan malah coba-coba hidup itu, padahal ini kenyataan yang harus saya hadapi, kan seperti itu. Dan tidak semua loh orang mau menerima kondisi tidak menyenangkan itu dengan lapang dada. Pasti ada kondisi reaksi di batinnya, timbul ketidakterimaan, bahkan buntutnya ada kebencian, dendam, bahkan besok-besok mungkin ada rasa iri hati yang mengikuti kita sendiri, yang sebenarnya itu adalah duka tadi, tetapi kadang kita tidak menyadari itu. Karena apa? Karena kita, ya mohon maaf, punya kebodohan. Yang kalau dalam konteks Buddhis disebut kebodohan batin tadi. Bukan berarti kebodohan kita yang nggak sekolah, kita nggak bisa baca tulis, tapi batin kita tidak bisa membedakan ini yang baik atau ini yang buruk. Nah itu. Ini sebenarnya sepele sekali loh ya. Tetapi yang terjadi di kehidupan kita setiap hari. Nah itu. Jadi dengan perlindungan, berarti ini kita masih harus lebih berlindung lagi pada Dhamma ya, artinya ya, Ayah, karena kita masih belum hidup sesuai dengan Dharma, makanya kita masih ada sesuatu yang buruk, kita masih tidak merenungkan ke arah Dharma, malah menggunakan refleks kebiasaan Reaksi. lama kita gitu ya, reaksi Ya. kebiasaan lama kita aja ya. Iya betul ya. Yang kita pahami ada 84.000 dhamma atau ajaran, kan kita tidak mungkin bisa menguasai itu. Tapi minimal sebagai umat Buddha, dengan kita sudah berlindung pada 3 permata tersebut, ya kita harus tetap pahami bagaimana ajaran Buddha itu yang harus kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada kondisi tidak menyenangkan dari orang lain, bagaimana kita bisa mengembangkan belas kasih atau cinta kasih. Tapi bukan berarti saya menderita, tetapi saya ingin berbuat baik, bukan. Tetapi berbuat baik, tapi dengan kebahagiaan, dengan kebijaksanaan. Ketika orang marah, sebetulnya itu sudah satu bentuk penderitaan. Tetapi karena orang lain tidak tahu, maka dia tetap marah saja. Tetapi kita yang paham dengan konteks Dhamma, bahwa itu tidak betul, tidak benar. Nah, kalau boleh saya katakan itu bukan contoh, maka kita nggak harus mengikuti itu. Kan begitu, kita nggak harus marah. Tetapi meskipun kita tahu sebabnya, mungkin kita dengan bahasa ya manusiawi, tetapi ketika kita memberikan peluang satu kesalahan, kita berikan keringanan, maka besok akan terulang lagi. Maka akan terulang lagi terus dengan bahasa ya manusiawi. Ya besok ya manusiawi lagi, kan begitu. Ya kan? Tapi kalau mungkin kontennya bukan manusiawi, ketika saya ngomong wajib itu mah karmamu berbuah. Mungkin bahasa itu sebenarnya bukan tidak manusiawi, kok kasar banget. Tetapi itu kenyataan yang harus seseorang pahami begitu. Ya kan? Kita kehilangan handphone misalnya sekarang. Ya kan, kehilangan handphone. Kalau saya ngomong iya itu karmamu, Cik, siap punya, siap hilang. Kira-kira emosi kan? Tetapi ketika dia emosi berarti dia nggak memahami Dhamma juga dong. Berarti saya kurang waspada, saya kurang berhati-hati ketika membawa barang tersebut. Kan begitu seharusnya. Nah, jadi kadang kita, mohon maaf, banyak kita temui juga umat Buddha yang berteori tentang Buddha, Dhamma, Sangha, Tiratna, dan sebagainya, 3 permata. Ya, teori memang kita, ya mohon maaf, tadi saya menyampaikan ada 448 halaman. Ketika kita baca 7 kali atau 17 kali, saya yakin teori akan kumpul di kepala. Tetapi merealisasikan itu tidak seperti mudah kita duduk, bersandar, baca buku, tidak. Gitu. Jadi sambil baca buku ini kita harusnya setiap baca terus kita renungkan dan kita resapi begitu ya, Ayah ya. Iya. Contohnya seperti ini, tentang ya permata Buddha saja, kan apapun yang diajarkan Buddha itu tidak ada tendensi yang negatif kan, tetapi untuk kebaikan semua. Dan beliau juga tidak ada konteks mau memaksa kamu harus begini, enggak, tetapi Buddha mengajarkan ini loh yang sudah saya pahami, saya sampaikan, saya ajarkan supaya semua insan, kalau di sini bahasanya, bisa mengikuti jejaknya untuk
untuk sebuah pembebasan, kan begitu. Nah, ya kita sebagai manusia biasanya kalau tanpa dipaksa kan nggak berjalan. Nah, begitu. Ya kan, oh kemarin mau Waisak, ayo kita atasilah. Itu pun, ya agama Buddha kan kesadaran. Berarti kalau dibilang nggak sadar, bisa terima nggak? Kan nggak. Juga padahal ketika menjelang Waisak, ada praktek nih. Nah, kan? Nah, praktek dhamma nih dengan menjalankan atasila misalnya, seperti itu. Pun juga tidak. Ya, ada yang melakukan, ada yang tidak. Nanti yang melakukan ya itu tergantung kesadaran, pemahaman dhammanya. Yang nggak praktek, nggak nyaman dibilang pemahaman dhammanya itu tadi nggak terima juga. Nah, kan sekali lagi teorinya mungkin bisa tinggi-tinggi. Seperti halnya ya kalau di tradisi Pali itu kita setiap saat baca Sabesata Bhawantu Sukhitata. Tetapi lihat kita makan aja misalnya ada binatang di bawah kita misalnya di restoran ada kucing aja kita nggak mau berbagi. Misalnya itu snack satu cuil pun nggak mau kan? Benar. Nah, itu salah satu praktek dharmanya loh ya gitu. Jadi mau di tradisi Sanskerta atau tradisi Pali ada kesamaan-kesamaan di situ di mana dhamma itu diajarkan untuk kebahagiaan semua insan atau kebahagiaan semua makhluk seperti itu. Ada bahasa yang sedikit ya berbeda di sini untuk kebahagiaan semua insan, tetapi pada umumnya misalnya untuk kebahagiaan semua makhluk seperti itu. Okay. Kalau yang soal berbagi ini memang loh Ayah, ini susah-susah gampang susah. Saya lagi makan nih, di meja kadang ada semut kan. Sebenarnya semut kan cuma ngambil remah-remah yang sedikit sekali gitu. Tapi kadang kalau saya ngelihat nih rasanya, aduh ini kok mengganggu sekali gitu. Ya? Padahal kalau dibandingkan makanan kita yang sepiring besar, semutnya cuma makannya kecil, sedikit sekali. Jadi ini benar-benar kadang sudah mau digencet, aduh tahan dulu. Ini semut hanya ngambil sedikit itu saja, kamu nggak mau berbagi gitu. Jadi kadang harus benar-benar mengingatkan diri, ini makhluk ini cuma mengambil secuil, kok kamu masih mau menghalangi dia, menggencet dia gitu. Ini memang yang Ayah sharing ini memang saya sendiri pun masih harus terus mengingatkan diri ini Ayah. Iya karena ya memang ini hal-hal yang sederhana yang untuk kita bisa memahami dhamma baik dalam tradisi Pali atau Sanskerta ini memang tidak dijabarkan seluas itu di buku. Namun untuk prakteknya bahwa dhamma kan memang untuk kebahagiaan semua insan kan begitu. Tapi kalau tadi misalnya mohon maaf semut, nah itu ya kita juga harus punya kebijaksanaan ya. Jika ruangan kita nggak ada semut berarti kita harus bersih-bersih. Kan begitu. Benar. Jadi kita pun bisa memberikan berbagi kepada makhluk lain tetapi pada tempatnya, pada posisinya seperti itu. Jadi di situ pun berkembang juga kebijaksanaan kita. Kalau tidak kan apa mungkin misalnya mohon maaf di tempat rumah makan terus ada binatang entah kucing, entah mohon maaf anjing misalnya kan juga tidak semua yang pengunjung itu oke menerima kehadiran mereka. Mungkin bagi kita oke, tapi bagi yang lain kan nggak oke. Nah maka kita harus punya kebijaksanaan dalam. Nah kebijaksanaan ini muncul karena kita punya pemahaman dhamma yang cukup. Kalau tidak, nah kalau mungkin saya sama Cici saya bisa ngomong ketika ada kondisi tidak menyenangkan ya Cici itu karma buruknya lagi berbuah mungkin bisa karena saya mungkin paham pemahaman dhammanya sudah oke. Tapi kalau enggak ya sabar. Ini memang kondisi perubahan kan mungkin dengan beda bahasa, beda penyampaian, beda intonasi kita untuk menyampaikan juga akan menimbulkan beda persepsi juga. Tapi kalau saya dengan Guyon Laji itu kan karmamu berbuah misalnya seperti itu. Ya kalau kita udah saling kenal mungkin nggak masalah. Nah, maka pemahaman dhamma yang sederhana-sederhana begini kalau kita tidak pahami maka ya apalagi kita melihat nanti sudah beda tradisi itu akan membahayakan. Nanti akan kalau tradisiku di keyakinan saya Buddhisnya begini nggak begitu Bante atau nggak begitu Ayah atau nggak begitu Ci atau Bu atau Romo kan malah nggak menimbulkan kedamaian tetapi dhamma kan dengan pandangan salahnya akan menimbulkan penderitaan bagi insan lain atau bagi makhluk lain gitu. Benar banget nih Ayah sharingnya. Ayah ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Ada yang Jans.fit 2020 Namo Buddhaya mau bertanya bagaimana cara mengenalkan anak-anak mengenai tradisi Buddhis yang berbeda-beda. Terima kasih. Gimana nih Ayah, tipsnya Ayah? Baik, ini kebetulan saya memang dulunya memang dari sekolah PG, TK, SD, SMP, SMA ya. Jadi memang bergaulnya sama anak-anak di sekolah.
Jadi kalau Hmm. di beberapa wihara, kita bisa mengenalkan kepada anak-anak, misalnya salam aja dari pertama. Kalau kita ke wihara, biasanya kalau di wihara ya, kita ketemu Mm-mm. siapa ini? Kalau ketemu Bante misalnya, oh Bante kan pasti biasanya mohon maaf mengenakan jubah tradisi Theravada atau tradisi Pali seperti itu. Maka Hmm. biasanya mereka bisa memberikan salam nama budaya Bante atau Namaste atau Sotihotu, biasanya seperti itu. Tapi ketika melihat anggota Sangha dengan tradisi Sanskerta atau Mahayana, kita bisa memberikan salam Amitofo, Suhu, panggilnya seperti itu. Itu pun salah satu kita bisa membedakan. Jadi ketika anak-anak kita di sekolah menyampaikan kepada orang tuanya misalnya, "Ma, tadi di Wira ketemu Suhu." Oh, berarti mohon maaf anggota Sangha yang mengenakan tradisi Sanskerta atau Mahayana, kan seperti itu. Hmm. Maka panggilan ini yang konteksnya sederhana, mau Suhu, mau Ayah, mau Bante yang artinya sama, kita menghormat pada guru, tetapi dengan adanya perbedaan konteksnya tradisi yang dikenakan atau jubah yang dikenakan, ya apa salahnya jika kita bisa memberikan pemahaman ini kepada anak-anak kita. Oh, kalau ketemu bikuni berarti kita harus panggilnya ayah, Hmm. misalnya, karena Mm-mm. itu Bante dengan tradisi Theravada tapi perempuan, maka panggilannya ayah. Nah, oh itu ada suhu, kan seperti itu. Jadi hal-hal yang uh, sederhana ini kalau disampaikan ke anak-anak dengan hati gembira, dengan bahkan misalnya kita bareng sama anak-anak kita ke wihara, ketemu suhu atau ketemu Bante atau ketemu ayah, pun kita bisa praktekkan itu ada ayah, ayo kita kasih salam dulu. Nah, misalnya, Hmm. Mama itu panggilnya ayah, bukan Bante. Kan kita di situ langsung bisa menjelaskan, oh kalau Bante yang perempuan, maka dipanggilnya dengan sebutan ayah. Nah, Hmm. jadi anak langsung bisa praktek di situ. Jadi kalau sebenarnya saya di sekolahan juga dulu juga menyampaikan kepada anak-anak ketika kita misalnya hari Sabtu kebaktian, nanti yang mimpin ada anggota sangha, misalnya suhu siapa misalnya. Oh kalau dulu misalnya ada suhu Badra Karuna, sepertinya suhu Senpe, ya kita panggil oh ya suhu Amitofo. Nah pun namanya anak-anak kan memberikan salam kebiasaan nama budaya pun ya nggak apa-apa, tetapi perlahan-lahan kita bisa sampaikan kepada anak-anak kalau ketemu suhunya. Bukan berarti membedakan, tetapi supaya kita bisa memperkenalkan tradisi-tradisi tersebut kepada anak-anak kita melalui salam Buddhis gitu. Meskipun nanti ada pokoknya umat Buddha salamnya cuma satu, namo budaya. Kan nggak Hmm. bisa, cuma satu. Sedangkan kita memperkenalkan kepada anak didik kita juga dengan berbagai macam tradisi. Jadi kita yang mohon maaf yang dewasa atau yang tua ini juga nggak boleh egois gitu loh. Pokoknya udah itu aja, pokoknya kasih salamnya nama budaya nggak boleh juga. Pokoknya Amitofo aja juga nggak boleh gitu. Jadi supaya nanti ketika anak-anak kita dewasa, mungkin mereka misalnya kemarin di Jakarta SD, SMP, SMA, ketika nanti perguruan tinggi ke Jogja misalnya, di Jogja misalnya ada wihara atau kelenteng atau apa yang kontennya untuk kegiatan spiritual mereka kan, mereka juga akan paham. Oh di sini adanya bante-bante laki-laki semua maka sebetulnya Bante kan begitu. Hmm. Jadi kalau Berarti orang anak-anak sih tua, sebetulnya, hmm? jadi kalau anak-anak itu lebih realnya diajarkan secara langsung begitu lebih oke mereka karena mereka bisa lihat perbedaan jubahnya model apa tradisi para anggota sangha kan seperti itu, bukan masalah mohon maaf ini bukan masalah ras ya misalnya Mm-mm. atau oh kalau bante-bante mohon maaf rata-rata orang Jawa nih. Kalau yang Mm-mm. susu, mohon maaf, yang Chinese nggak seperti itu. Tetapi kita mengajarkan tentang tradisi yang digunakan, misalnya dari tradisi jubah yang digunakan anggota sangha, baik itu Theravada, Mahayana ataupun Vajrayana seperti itu. Berarti orang tuanya sendiri harus sudah mengenal macam-macam, lalu jadi bisa memperkenalkan kepada anak-anak mereka juga ya. Mungkin Iya, ini ada wihara yang Theravada, ini wihara Mahayana, ini wihara Vajrayana, seperti itu ya. Ayah ya, jadi iya. mm-mm. Itu yang Kalau saya tangkap ya saya dari. betul, kalau saya sih berpikir seperti kalau untuk anak-anak ya, karena anak-anak nih, kita tidak harus memisahkan. Oh ini, mohon maaf, wihara dari majelis A, majelis B nggak perlu sih. Karena kita kan bisa mengenalkan anak-anak di wihara. Pokoknya wihara itu tempat ibadah umat Buddha. Jadi sebagai orang tua juga harus punya pemahaman yang terbuka juga. Menjadi umat Buddha itu di sana bisa berbuat baik, di sini juga bisa berbuat baik.
Nah, nanti kalau masalah nanti sudah dewasa, kamu mau milih mana yang cocok, silakan. Supaya anak-anak juga punya pilihan, anak-anak juga punya pola pikir yang terbuka. Kalau tidak nanti uh, aku yang di sini dia yang bantai-bantai aja. Ketika ada, mohon maaf, anggota sangga yang perempuan, tempat saya nggak ada anggota sangga yang perempuan tuh. Nah, padahal mereka sudah di situ sudah berlindung pada 3 permata kan, Buddha, Dhamma, dan Sangha juga komunitas lebih dari 4 anggota Sangha atau anggota biku dan bikuni kan seperti itu. Jadi dari hal-hal yang sepele, yang mendasar ini, apabila bisa disampaikan kepada anak-anak kita di sekolah, jadi tidak hanya anaknya suruh ke wihara, orang tuanya tidak ke wihara. Papa mama udah tua, udah kalian aja diantar supir, misalnya nggak bisa. Kalau bisa orang tua sebagai cerminan yang pertama dilihat dari anak-anak kita, begitu. Iya, benar. Berarti orang tua harus baca dulu buku ini nih biar pikirannya terbuka. Ya, betul. Saya mungkin akan mengajak sahabat Karania, kalau memang bisa dan tolong diusahakan bisa membaca buku ini, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya cuman judulnya aja dibaca, agama Buddha, satu guru, beragam tradisi, tidak. Tetapi di situ banyak yang dibahas dan sangat luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang Bante yang perlu dibaca yang mana, bab 2, bab 3, enggak semuanya bab. Dan enggak cuma satu kali. Mungkin ketika kita ada kondisi waktu luang, usahakan. Ketika kita ada waktu luang, usahakan seperti itu. Dan ini tidak hanya sebatas teori saja, tapi contoh-contoh yang dijelaskan di buku ini adalah real, memang untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Buddha. Kalau bukan kita yang memahami di ajaran Buddha itu, kita tidak punya siapa-siapa yang menolong, jujur saja. Nanti di halaman terakhir, kalau nggak salah itu, halaman terakhir itu, atau halaman 55 atau 56 ya, yang di bab 2 ini, misalnya seseorang dikasih gelang misalnya, atau dikasih air berkah seperti itu. Bukan air berkahnya atau gelangnya yang punya sesuatu, tetapi keyakinan kita yang untuk baik itulah bisa menolong diri kita sendiri. Bukan masalah air atau bukan masalah gelang atau kalungnya atau mohon maaf kalau boleh dibilang jimatnya, tetapi kita yang menjaga jimat itu, bukan jimat itu yang menjaga kita. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan Dhamma. Seperti itu, apa yang sudah disampaikan oleh Buddha, apa yang disampaikan oleh Sangha. Meskipun dalam konteks 3 permata ini, anggota Sangha di sini juga disebutkan bahwa ada yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, atau Arya Sangha, atau Sammuti Sangha, seperti itu juga ada, meskipun kebijaksanaan dicapai tidak hanya semua oleh anggota Sangha atau Sangha, tetapi perumah tangga atau umat. Saya sih tidak bisa menyebutkan umat awam ya, mending perumah tangga. Kalau umat awam tuh kayaknya ya nggak ngerti sama sekali tentang yang disebut 3 permata atau disebut Dhamma, itu seperti nggak paham banget. Jadi perumah tangga pun juga bisa mencapai tingkatan kesucian. Ada yang menyatakan, iya Bante, ayah kan kalau perumah tangga kan silanya sedikit, jadi ada pelanggaran. Enggak, meskipun 5 sila kalau dipraktekkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, juga tidak akan melakukan pelanggaran gitu. Nah, kalau anggota Sangha kan nggak melakukan pelanggaran, Bante, kebajikannya banyak karena silanya banyak. Tetapi ketika melanggar, karmanya juga banyak, sama. Apalagi seorang biku, bikuni, kan kita sudah mempraktekkan, bukan berlatih lagi. Ya kan? Nah, itu yang perlu dipahami kepada perumah tangga, bahwa anggota Sangha itu yang sudah mengambil Patimokkha Sila itu berarti sudah praktek. Nah, ketika ada pelanggaran tentunya ya karmanya mungkin ya lebih berat kan begitu. Makanya dengan kalau 227 sila, 311 itu seperti pengaman bagi kita, sebetulnya pengaman loh ya, bukan yang membatasi kita, bukan, tapi pengaman bagi anggota Sangha, seperti itu. Di perumah tangga pun harus belajar, bisa. harus maju ya, dan bisa mencapai seperti itu juga. Ayah, ini ada pertanyaan selanjutnya ini. Kita pembahasannya lama sekali ya. Terlalu seru nih kita, Ayah. Oh gitu ya. Ada dari Sharon Veronica, nama budaya Ayah, bagaimana cara melatih mengurangi ego halus di dalam diri yang kadang suka merasa tradisi kita lebih bagus atau lebih mendalam dibandingkan tradisi lainnya. Gimana? Baik,
Saya coba menjawab, nanti kalau misalnya kurang jelas Anda harus beli buku ini ya, dibaca ya, supaya lebih sempurna nanti pemahamannya. Nah, eh, sahabat Karania mungkin sebagian dari yang kenal saya dulu. Dulu saya menggunakan jubah atau menggunakan tradisi Sangsekerta atau Mahayana selama 13 tahun. Dari 2001 sampai 2014. Ya, hampir pertengahan mungkin bulan Maret. Setelah bulan Maret saya berlatih berganti tradisi dengan tradisi Pali atau Theravada seperti ini. Tadi seperti saya garis bawahi bahwa ketika kita belajar agama Buddha dengan satu pemahaman atau satu kesepakatan, guru kita adalah Buddha Gautama atau Buddha atau Sang Buddha mungkin ya, atau Tathagata, kita tidak bisa terbelenggu dengan satu tradisi gitu. Dari awal saya sudah menyampaikan bahwa buku ini bisa dipahami dengan pengalaman dan konteks-konteks batin yang ada pada diri kita. Bukan sekedar teori. Kalau kita belajar teori banyak, umat Buddha atau mohon maaf misalnya monastik juga banyak yang pemahaman Buddhisnya juga tinggi sekali gitu. Tetapi bagaimana mempraktekkan ini kan sulit. Maka tadi berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dengan batin kita yang ya anggap aja ego-ego yang lembut seperti itu. Ketika melihat, mohon maaf, misalnya melihat yang tradisi Pali atau Theravada, wah itu bante-bantenya mungkin disebut itu winayanya kuat, winayanya ekstrim dan sebagainya. Winaya juga sama, anggota Sangha mau tradisi Sangsekerta atau tradisi Pali, kan sama. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit, misalnya ada Bodhisattva Sila seperti itu. Tetapi karena di pikiran kita atau batin kita sudah merasa nggak klik tadi, maka ya tanpa disadari ego kita bertambah di situ. Semakin nggak suka, nggak cocok lah. Misalnya ada bante duduk bermeditasi, ya sepertinya cuma meditasi badannya, tapi kan kita nggak tahu pikirannya bante kemana. Sudah berkembang tuh pikirannya. Itu kan juga ego kita kan. Padahal bante mau duduk, mau pikirannya kemana atau pikirannya menyadari duduk di situ juga yang tahu kan bante sendiri gitu loh. Atau sebaliknya, oh kata-kata Mbak Suhu, Nianfo, pelafalan nama Buddha misalnya, sambil meditasi jalan, atau sambil duduk, sambil pegang alat puja itu mu'i, apa-apa, misalnya pegang tasbih dan sebagainya. Nah itu kan suhunya selalu meditasi, Nianfo terus dan sebagainya ya, karena memang yang dipahami di situ adalah atau yang membuat nyaman adalah yang di tradisi Sangsekertanya misalnya, ya nggak masalah. Tetapi dengan tradisi Palinya tidak harus, mohon maaf, memandang sebelah mata di yang tradisi Sangsekerta atau sebaliknya seperti itu. Jadi kita harus sama-sama, semua kita punya metode, semua kita punya jalan, tetapi tujuannya sama seperti yang disampaikan Buddha, untuk kebahagiaan semua insan. Caranya kan beda-beda. Mungkin saya duduk bersila betah gitu, tetapi mungkin yang lain tidak betah. Saya lebih betah dengan pelafalan nama Buddha. Nah, kan nggak salah kan gitu loh. Karena tetap fokus. Nah, dengan melafalkan nama Buddha, pengembangan apa yang disampaikan Buddha diajarkan, belas kasihnya, cinta kasihnya. Nah, kan sama juga. Untuk kebahagiaan sama makhluk juga yang kita pancarkan. Nah, duduk meditasi juga demikian. Meta bawana, pengembangan, semoga semua, meskipun hanya menyebutkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sama juga. Ketika Nianfo Buddha, ya sama. Kita bagaimana kita membayangkan atau merenungkan sifat-sifat kebudayaan itu seperti apa, kan begitu. Ya, jadi harus dipahami bahwa di agama Buddha banyak tradisi, itu harus diterima. Kalau nggak diterima, ya kita menderita. Karena apa? Ketika kita nggak menerima perbedaan, ya yang berkembang dalam batin kita hanya, ya mohon maaf, kalau boleh dibilang ya kebudayaan batin. Memang nyatanya banyak tradisi, kok kita seperti menutup kenyataan itu dengan mohon maaf, dengan pemahaman kita sendiri. Gitu. Akhirnya ya batin seseorang nggak akan berkembang. Gitu. Ini mungkin seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, Ayah ya. Jadi berbeda-beda tapi sebenarnya tujuannya satu gitu. Ya, ya berbeda. Ya Bhinneka Tunggal Ika seperti halnya di Indonesia misalnya kita mohon maaf, kita sekarang ada 6 agama kan begitu. Kita kan nggak mungkin akan mempelajari semua 6 agama kan. Tapi kita ambil sisi positifnya, kita terima dengan perbedaan itu. Misalnya ya hal yang sepele saja kita nikmati ketika tanggal merah hari besar agama A, kita ikut libur.
Ya kan, ikut bahagia juga, kan begitu. Ikut bahagia ketika saudara kita merayakan. Nah, sama ketika misalnya kita sebagai umat Buddha, sekarang tradisi Sangsekerta para anggota Sangha sudah masuk ke masa wasa kan? Yang di tradisi Sangsekerta. Nah, yang tradisi Pali belum, kan begitu. Belum masuk masa wasa kan. Nah, nanti ini masanya wasa kok yang tradisi Sangsekerta kok keliling apa-apa-apa. Nah, karena pemahamannya kurang, maka timbullah persepsi-persepsi yang negatif yang bisa dikatakan nggak benar gitu loh. Jadi kalau misalnya kita memberikan statement itu salah, kita harus tahu dasarnya apa, kita bisa mengatakan salah, kan begitu. Loh kan zaman Buddha setelah sekian bulan, sekian purnama baru masuk masa wasa Bante. Nah, kita lihat agama Buddha yang berkembang di mana, kan begitu. Itu kan masa Buddha, ketika agama Buddha berkembang setelah, mohon maaf kalau di sejarah Buddha kan saat Buddha masih hidup dan saat Buddha setelah Mahaparinibbana kan beda lagi. Nah seperti itu. Dan kalau dari sejarah kita nggak paham, langsung mengatakan itu salah, itu nggak cocok, nggak sesuai dengan ajaran Buddha ya mungkin mohon maaf kalau boleh ngomong mungkin belajarnya bukunya kurang tebel mungkin gitu kan. Atau Ya, pas baca nih, kopinya 400. kurang kental gitu. Ya ini cukup ayam 448 halaman. Iya, pokoknya sekali lagi saya berharap kepada sahabat Karania, saya pribadi setelah mendapatkan buku ini, ya mungkin mohon maaf ini saya mungkin satu bentuk ego yang lembut ya seperti pertanyaannya yang kedua. Saya berpikir ketika saya punya pemahaman secara teori ya mungkin teori pemahaman ini yang saya praktekkan cukup lah gitu seperti itu. Tetapi ketika saya membaca buku ini, buku ini kok sederhana, mudah dipahami dan tetapi untuk dipraktekkan nggak sulit. Tetapi untuk kita mendapatkan satu tujuan sebagai umat Buddha, nah buku ini memang sangat-sangat cocok sekali. Bahkan bagi rekan-rekan sahabat Karania yang hobi misalnya sejarah, di sini juga lengkap sejarahnya. Agama Buddha berkembang di mana-mana, bahkan petanya juga lengkap. Sampai kondisi batin pun dibahas. Nah, ada keseimbangan batin. Coba kalau saya mau mengatakan keseimbangan batin, sedangkan batin saya masih oleng, coba kan juga bingung kan begitu. Saya masih perlu berlatih, berproses. Nah, tapi dengan mari kita sama-sama belajar dengan membaca buku ini, saya yakin mungkin ada pertanyaan yang mungkin misalnya pada malam hari ini nggak bisa dijawab, saya bisa online misalnya atau bisa WA, mungkin bisa dibagikan nomor handphone saya nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi sahabat Karania, saya pun juga belajar meskipun mungkin selama saya di biara hampir 20 tahun, tetapi proses belajar tetap berlanjut karena Dhamma itu nggak akan selesai dalam satu kehidupan. Mungkin itu ya. Iya, benar banget tipsnya ya. Ayah nih ada pertanyaan ketiga nih, mungkin pertanyaan terakhir ya karena waktu kita. Dari Sama Jiwito, Namo Buddhaya Ayah, bagaimana cara menghadapi teman yang terlalu fanatik terhadap tradisi Buddhis yang dianutnya, di mana ia meyakini tradisi yang dianutnya lah yang paling benar, yang lain keliru. Thanks. Baik, terima kasih, akan mencoba. Ini berdasarkan pengalaman juga saya juga pernah dikatakan demikian. Maksudnya, mohon maaf, menjadi bikuni Theravada itu tidak diterima. Kan seperti itu. Tetapi ada juga orang yang membaca sejarah tentang keberadaan Sangha Bikuni Theravada itu hanya sepotong-sepotong saja. Gitu loh. Tapi kalau coba dibacakan sejarah, diberikan bukunya, suruh memahami tanpa ada, mohon maaf, kebencian tadi. Harus ada penerimaan. Nah, kalaupun misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali kita memberikan pemahaman secara baik, bahkan dengan benar baik dan benar pun tidak diterima, ya nggak apa-apa. Sebagai umat Buddha kita tetap harus memberikan pemahaman-pemahaman itu secara perlahan. Karena apa? Proses pencerahan seseorang itu, misalnya, oh begini ya, itu nggak bisa spontan. 1 kali kita ke wihara, 2 kali setahun, sekali kita Waisak, 2 kali Waisak, 3 kali Waisak, mungkin ke-5 kali Waisak, oh saya baru paham ketika ada perbedaan-perbedaan tradisi seperti ini, baru 5 kali Waisak, berarti 5 tahun baru tercerahkan O-nya tadi. Jadi sebagai umat Buddha itu kesempatan berbuat baik yang sulit tetapi harus dilakukan. Kalau tidak ya sebenarnya itu juga mohon maaf ego kita juga, berarti kebodohan batin kita juga bahwa ada kesempatan kita untuk berbuat baik, mencerahkan orang lain, tetapi kita sudah ego dengan diri kita. Akhirnya sudah terserah kamu lah, kembali lagi terserah karmamu sendiri. Nah, kan nggak bisa begitu. Ya, kalau memang berbuat baik itu gampang,
Ya mungkin Buddha meskipun udah 2600 tahun ya mungkin sudah muncul lagi kan begitu. Tapi karena sulit ya untuk memunculkan Buddha juga sulit kan begitu. Ya Jadi jadi kita uh, harus terus kasih tahu, tapi dengan sabar, dengan lembut, cari cara yang pas gitu ya, Ayah ya. iya kita kan banyak metode toh. Misalnya sekarang Hmm. apalagi dengan teknologi gitu kan banyak misalnya kita melihat orang masa dengan tradisi Sang Sekerta misalnya cuman pelafalan nama Buddha bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian gitu. Kalau semuanya saya bilang, dikira mudah kita melafalkan nama Buddha cuman mohon maaf misalnya Amitofo, Amitofo cuman begitu. Enggak loh ini Amitofo ucapan dengan pikiran kita harus menyatu. Hmm. Bahkan banyak kita ada kegiatan pelafalan nama Buddha, tangan kanannya pegang tangan kanannya pegang, mohon maaf tasbih, tangan kirinya pegang handphone. Bagaimana itu? Bagi konsentrasi. Bisa tuh banyak terjadi. Maka saya Hmm. selalu mengatakan kalau di ceramah di wihara, panggilan lonceng wihara atau panggilan okase bante itu untuk tuntunan sila itu kalah dengan panggilan handphone. Atau kalau pada umumnya itu panggilan Tuhan nomor 2 itu mungkin kan seperti itu. Hmm. Jadi Banyak tuh lebih, umat Buddha. iya benar. Nah seperti itu. Itu sebenarnya gampang ya, tapi sulit kan? Kita Hmm. lebih dikuasai oleh hal-hal seperti itu sesungguhnya. Hmm. Gitu. Jadi sekali Oke. lagi jangan jangan berhenti untuk menyampaikan dhamma atau kebenaran itu untuk mencerahkan orang lain yang sesuai yang kita pahami. Kita nggak usah berbicara tentang dhamma yang tinggi-tinggi, misalnya tentang nibbana dan sebagainya. Kita ngomong nibbana aja lidah kita belum tentu pas. Apalagi kita memahami yang sesungguhnya bagaimana nibbana tersebut kan seperti itu. Hmm. Ya, dan banyak pemahaman umat-umat yang dengan teori tinggi bisa dikatakan teorinya setinggi langit, tetapi dia tidak memijak bumi ini. Jadi ya oleng. Ketika ada kondisi tidak nyaman, langsung benar agama Buddha itu duka. Saya harus pindah, saya harus apa dan sebagainya. Nah maka itu sekali lagi untuk ketiga kalinya Tatiyampi Bhikkhuni Samodana menyampaikan kepada sahabat Karania, ayo segera beli bukunya dan dibaca sama-sama. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas kita bisa sharing bersama di kesempatan yang berikutnya. Gitu kira-kira. Terima Benar kasih. banget. Itu tips yang paling bagus, Ayah. Ini memang Ya, buku luar biasa banget. Saya tuh biasa kalau udah beli buku, saya baca sekilas, saya kasihkan ke orang. Tapi buku ini sudah saya punya sejak 2018 ya. Nggak pernah saya kasih-kasih karena setiap kali ada masalah, saya balik lagi baca, ini Buddha ngomongnya apa sih kalau untuk situasi seperti ini? Atau ada konsep baru, misalnya. berarti Meta itu apa sih? Kan kita dengar sabe sata bawantu sekitar, tapi sebenarnya maksudnya apa sih? Saya balik lagi ya, merujuk ke sini gitu. Dan memang betul. Nah, itu nanti dibaca yang tadi ya di halaman 55 yang bait terakhir. Sama 55 ke 56 55. coba itu. Oh, Nah, itu kan 56 bait terakhir. Coba kita baca ya, lima ya. 55 dan 56 Oh, bait terakhir dua itu kan. bait terakhir ya. Oh, ini Perumpamaan ya. apa itu kan gelang apa air dan sebagainya itu kan. Saya baca Nah, ya, Ayah ya. boleh Orang-orang silakan. duniawi kerap mencari hal-hal di luar dirinya seperti jimat, air yang diberkati, serta benang perlindungan guna melindungi diri mereka dari bahaya. Apabila benda-benda ini membantu mereka mengingat ajaran-ajaran Buddha serta mempraktikkannya, maka itu baik-baik saja. Namun, bila mereka menyangka bahwa benda-benda itu mempunyai kekuatan di dalam dirinya sendiri, maka mereka keliru. Pada kenyataannya, manusialah yang perlu melindungi jimat, benang perlindungan, dan lain sebagainya karena benda-benda itu mudah rusak. Kita hendaknya senantiasa mengingat bahwa praktik dharma terjadi dalam batin kita. Praktik sejati melibatkan upaya mengenali hambatan-hambatan batinnya kita serta menerapkan penawar baginya. Nah, betul kan ajaran Buddha? Nah, dengan 3 perlindungan atau 3 permata ya itu yang akan harus dipahami bahwa ya memang ada di diri kita. Buddha sudah memberikan ajaran, memberikan pengetahuannya, memberikan jalan. Kita harus belajar, memahami dan melaksanakan atau praktek apa yang disampaikan Buddha untuk tujuan yang sama-sama untuk kebahagiaan semua insan. Nah, itu mungkin yang di bagian bab 2 ini ya. Nanti bab berikutnya sekali lagi ayo kita belajar bersama, dibaca, nanti kita bisa sharing. Nanti mungkin bisa dibagikan nomor WA saya
Saya juga belajar, Nomor sahabat WA Ayah Karania. apa? Mau Oh, dibagikan di sini, Ayah? baik. Boleh. Nomor WA saya 085 2250 38327. Nah, semoga nanti kalau semuanya kita bisa berkomunikasi, kita bisa sharing, kita bisa bertukar pengetahuan ya. Sekali lagi saya bukan mengguru tapi sama-sama belajar. Dari Bapak Ya, Ibu atau sahabat Karania saya juga akan mendapatkan pencerahan. Mungkin saya juga sedikit memiliki pengetahuan juga bisa membagikan kepada sahabat Karania. Terima kasih. benar banget. Ini Ayah, ini seru sekali, tapi sayang waktunya kita sudah habis nih, udah melewati ya. Jadi Iya. kita harus menutup. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah masuk. Karena waktunya sudah habis, ada beberapa pertanyaan memang belum sempat dijawab. Tapi karena tadi sudah ada nomor Ayah, mungkin bisa langsung tanyakan kepada Ayah melalui WA ataupun juga melalui Instagramnya Ayah juga ada ya. Nanti bisa connect ya. Terus kita harus memilih 3 pemenang untuk mendapatkan hadiah buku Agama Buddha Satu Guru Beragam Tradisi ini. Jadi tadi 3 pertanyaan yang kita pilih adalah Jens Dotfield 2020, yang kedua Samba Jiwito, dan yang ketiga Sharon. Silakan para pemenang ini langsung DM, direct message ke penerbit Karania, nama, alamat, dan nomor telepon. Nanti bukunya akan dikirimkan langsung ke alamat masing-masing. Dan teman-teman kalau ingin memiliki buku ini, maka sekarang ada kesempatan yaitu diskon 30% untuk mendapatkan buku ini dalam beberapa hari ke depan ya. Jadi kalau mau mendapatkan buku ini silakan hubungi ke WA nomor 081 315 315 699 atau melalui website karania.com, juga bisa beli di Tokopedia dan Shopee ya. Dan juga buku-buku berkualitas lainnya saya udah lihat di karania.com, banyak sekali buku-buku yang bagus dan banyak juga yang lagi diskon, terutama yang ini lagi diskon spesial 30%. Jadi Ayah, mungkin untuk closing statement-nya Ayah, untuk menutup sesi ini ada pesan apa yang singkat untuk sahabat-sahabat Karania? Oke. Baik, untuk semua sahabat Karania, bahwa kita sebagai umat Buddha jangan pernah berhenti atau lelah untuk belajar, memahami Dhamma untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk menjalani kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Akan datang ini bukan nanti-nanti ya, tapi nanti 1 menit setelah ini pun akan kehidupannya akan datang. Maka dengan memahami Dhamma secara baik dan benar, saya yakin apa yang disampaikan Buddha untuk kebahagiaan semua makhluk akan terrealisasi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bikuni Samodana dari lereng Merbabu malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita terus dapat belajar Buddha, Dharma di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, pergi dulu Ayah. Oh baik. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ayah untuk sudah meluangkan waktu dingin-dingin ini sampai harus ke wihara untuk mendapatkan wifi yang bagus ya. Dan Ayah sebagai bentuk apresiasi dari penerbit Karania akan memberikan membership keanggotaan Karania Book Club. Jadi nanti Ayah bisa mendapatkan manfaat khusus untuk buku-buku terbitan penerbit Karania. Nah teman-teman yang mau bergabung dengan teman-teman yang mau bergabung teman-teman yang mau bergabung dengan Karania Book Club juga bisa mendaftarkan diri melalui website karania.com atau melalui nomor WA yang tadi itu, akan mendapatkan special cashback dan juga manfaat-manfaat, benefit-benefit lain untuk mengakses buku-buku baru terbitan Karania. Dan juga untuk follow Instagram @penerbitkarania untuk terus ikuti acara Karania Wisdom yang diadakan setiap Rabu malam pukul 8. Dan para sahabat Karania, semoga apa yang kita berbincangkan malam ini bermanfaat. Dan kalau diri kita sendiri atau orang di sekitar kita mungkin melihat tradisi lain ada pertanyaan, kok begitu ya? Nah, maka buku ini akan menjadi pintu gerbang yang sangat terpercaya untuk mulai memahami sahabat-sahabat kita, teman sesama kita, sesama murid Buddha. Jadi, akhir kata, baca buku Karania, jangan lupa bahagia. Namo Buddhaya. Terima kasih Ayah. Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya, sahabat Karania. Mohon pamit. Pamit.